Tanah airku, Indonesia, yang sangat terkenal dengan banyaknya pulau, bisa disebut Thousand of Island. Hamparan daratan seluas 1.922.570 km persegi merupakan paru-paru dunia kedua setelah hutan Amazon, di mana negeriku memiliki hutan seluas 94,1 juta hektar atau 50,1% dari luas daratan. Di Pulau Borneo inilah luas 40,8 juta hektar hutan berada. Tetapi sekarang hanya tinggal kenangan dan sejarah. Berbeda 180 derajat dari zaman dahulu, sekarang hanyalah pulau yang kotor, pulau yang beracun, dan pulau yang memiliki banyak lubang yang dihasilkan oleh ketamakan manusia. Kalimantan tercatat sebagai pulau penghasil batu bara terbanyak. Mulai dari perusahaan-perusahaan besar bersertifikasi sampai penambangan ilegal berlomba-lomba mengeruk kekayaan hutan Borneo untuk mendapatkan emas hitam tanpa memikirkan dampak dari hal tersebut. Menurut Kompas.com, perusahaan KPC atau Kaltim Prima Coal merupakan salah satu perusahaan terbesar batubara di Kalimantan Timur di bawah naungan Grup Bakring yang menghasilkan 8.000 ton setiap jamnya dan menyumbang 6,37 triliun per tahun sebagai PNBP. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak dampak negatif yang dapat disebabkan dari pengambilan mineral hitam tersebut. Menurut data dari jatam.com, tercatat setiap tahunnya 140 orang yang didominasi anak-anak mati sia-sia menjadi korban tenggelam di lubang bekas tambang. Tercatat 3.000 lebih tambang terbengkalai tanpa pemulihan atau reklamasi. Janji hanya sebagai pemanis agar bisa mengelabui pemerintah dan masyarakat. Masyarakat kini harus menanggung beban dari dampak pengerukan mineral hitam tersebut. Banyak sekali penambangan ilegal yang berkedok membuat izin membangun perumahan dengan sistem bagi hasil dengan orang yang punya lahan. Hal tersebut tentunya banyak sekali meninggalkan lubang, membahayakan lingkungan karena jaraknya yang dekat dengan pemukiman warga. Tidak tanggung-tanggung, dampak penambangan tersebut mengakibatkan air bersih yang sangat jarang ditemui dan juga menyebabkan longsor yang terjadi karena permukaan tanah yang menurun setiap tahunnya hingga meregang nyawa anak-anak yang tidak berdosa. Pemerintah daerah menanggapi hal ini hanya sebuah kesialan dari anak-anak tersebut tanpa melihat ke belakang kilas balik dari peristiwa tersebut, di mana mereka hanya mau meraup keuntungan semata karena komoditas batubara merupakan tulang punggung perekonomian di provinsi tersebut. Banyaknya penambangan mineral hitam tersebut membuat petani menjadi kehabisan lahan untuk menanam padi. Lalu, bagaimanakah nasib mereka? Bahkan tangisan mereka bagaikan sebuah dongeng. Mengadu pun rasanya sulit, dan ditambah dengan adanya RUU Cipta Kerja, membuat hutan dan lingkungan alam semakin terpuruk. Seharusnya kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Memang ada yang sejahtera, tetapi hanya mereka yang mempunyai segelintir uang dan jabatan. Sisanya hanya bisa meratapi nasib dan memanjang lampu sabar agar masalah ini cepat terselesaikan. Lantas, apakah solusi yang tepat untuk masalah ini? Membuat museum bawah tanah.
dengan membuat museum bawah tanah. Lahan yang sudah mati bisa difungsikan kembali menjadi sarana rekreasi sekaligus sumber pengetahuan. Pihak museum dapat memberikan edukasi dengan cara membuat media pembelajaran dan sosialisasi melalui seminar yang diadakan di tingkat sekolah sampai jenjang universitas. Usaha ini dapat memberikan edukasi bagi pelajar dan masyarakat sekitar agar lebih sadar dan peduli akan dampak dari eksplorasi mineral yang berlebihan. Pengalihfungsian lahan ini juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang tinggal di sekitar bekas galian tambang. Solusi kedua, bekas galian tambang dapat dialihfungsikan menjadi waduk yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, waduk juga bisa dijadikan tempat rekreasi dengan memperkerjakan warga sekitar sebagai penjaga tempat rekreasi tersebut, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak yang positif untuk perekonomian mereka. Bekas tambang batu bara juga bisa dijadikan sebagai tempat budidaya ikan. Di bekas tambang tersebut akan dibangun sebuah keramba ikan. Namun sebelum itu, kolam tersebut harus dicuci dengan penyaluan air. Setelah itu, kita taburkan bios 44 dan dibiarkan selama beberapa pekan. Dan setelah pH dan mutu airnya membaik, maka dilakukan pembesaran ikan.